Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala wa la tattaqu ghairahu. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita lembaga pendidikan Pondok Pesantren Mas Kumambang menyambung kepada para santri dan Bapak Ibu sebagai wali santri untuk tetap beraktivitas. Walaupun dengan cara yang seperti ini, yang tidak kebayang bahwa ini terjadi. Untuk sukses pendidikan anak, tarbiyatul aulad, itu sangat diperlukan metode, kaifiyah, thoriqah, dan cara. Ahli-ahli pendidikan mengatakan at-thoriqatu ahammu minal maddah. Cara lebih penting dari materi. Yang sulit dengan cara yang tepat menjadi mudah. Orang Amerika mungkin heran kepada ibu-ibu orang Jawa yang pandai membuat jajan yang namanya undi-undi. Itu harus 2 kali. Jangan undi saja. Itu mereka heran. Kok tumon-tumono ya? Nggak ketemu rasanya. Kepandaian orang Jawa, bagaimana dia menempelkan bijen, tahu bijen ya, wijen, nek gak coro Jawa gak ngerti ya gak apa-apa, di jajan yang namanya undi-undi. Berapa hari kalau satu boran, orang Jawa biasanya tempat undi-undi di situ, tempat yang terbuat dari iratan bambu ya. Padahal yang ngerti cara, gak ngerti cara nih apa, cukup setelah itu bulatan sudah dibikin, lalu ambillah tempe namanya, lalu disuruh mandi di bijen itu, selesai. Nah, ma'asyiral ghuyub yang di rumah-rumah, santri-santriwan dan santri-santriwati serta wali murid semuanya, mari kita fokus kepada yang namanya pendidikan. Pendidikan atau dalam bahasa Arab tarbiyah itu adalah tansyiah al-muslim, tansyiah mutakamilah ila akmal li sa'adatid darain. Kurang lebih definisinya seperti itu. Pendidikan menurut konsep Islam adalah mengembangkan potensi anak didik mutakamilah secara keseluruhan, dari segi jasad, akal, roh, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ada ending yang dituju dengan pendidikan itu, sehingga materi pendidikan itu sudah
baku. Sudah ada. Islam datang dengan sebuah paket yang harus diambil seluruhnya. Tidak boleh diambil sebagian dan ditinggalkan sebagian. Nu'minu bi ba'dzin wa nakfuru bi ba'dzin. Oleh sebab itu, pendidikan Islam adalah pendidikan yang beda. Ya. Ini sebelum nanti sampai ke metode, saya bisa ngantar dulu. Kita di dunia ini tidak terkecuali di Indonesia, itu materi pendidikan Islam di kita itu gado-gado ya, campur-campur. Ya, yang namanya campur-campur, ya kalau gado-gado enak, tapi lekat yang lain dicampur-campur. Allah mewasiatkan wala talbisul haqqa bil batil, yang hak jangan dicampur yang batil. Ya, ma'asyiral ghuyub wal khudur, Islam itu datang dengan sangat komplit. Kurang lebih tahun 80-an PBB untuk urusan anak, urusan pendidikan anak, itu memerintahkan kepada seluruh tokoh agama di dunia untuk merumuskan konsep pendidikan menurut agama-agama itu. Tetapi kemudian yang tuntas melaksanakan tugas itu adalah yang dari kalangan ulama-ulama Islam. Karena memang konsep pendidikan di dalam Islam itu sangat lengkap. Berikut metodologi pengajarannya. Ya. Sehingga merupakan acuan yang sangat akurat bagi orang Islam untuk mendidik anak sesuai dengan tuntunan ini. Dalam satu metodologi yang komprehensif, memberikan pendidikan kepada anak sesuai dengan jenjang umur anak. Ma'asyiral khudur wal ghuyub rahimani wa rahimakumullah. Apa itu? Ya, kalau dalam durasi yang terbatas ini tidak mungkin itu disampaikan dengan rinci. Tetapi ada konsep pendidikan Islam dengan metodologi yang sangat tepat sesuai dengan jenjang dan umur anak. Rentang waktu untuk mendidik anak itu sekitar 0 tahun sampai 21 tahun. Ya. Disebut dengan 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun ketiga baru bisa dilepas anak itu. Dalam konsep yang sangat terkenal yang ahli pendidikan Islam, kalimatnya itu la'ib waladaka sab'an wa adibhu sab'an wa sahibhu sab'an thumma truk hablahu ala gharibih. Ajaklah bermain anak-anakmu itu 7 tahun pertama.
Karena itu memang masa bermain, sehingga style dan gaya mendidik juga harus memanfaatkan ya umur anak yang masih umur bermain, sehingga orang tua harus bisa menyesuaikan jiwa anak yang masih umur itu. Man kana lahu sobiyun falyatasoba. Siapa yang punya bayi, dia harus bisa menyesuaikan diri dengan bayi. Bayi yo. Jangan bayangkan dia itu orang yang sudah punya pandangan, punya pikiran, tapi masih dalam umur-umur bermain. Ini ya saya bisa menyebut dengan yang namanya ahdut talsik, masa melengket. Nih, orang Jawa mengatakan masa ngemantilno. Bagaimana anak umur itu kemantil, lengket, dekat dengan anak, supaya betul-betul ini anak kita. Jangan sampai ini anak televisi atau anak HP. Ketika anak sudah lengket seperti itu, maka segala arahan anak kepada anak akan insya Allah ya acuan mereka adalah orang tua. Gak ono wong koyok wong tuaku. Orang yang paling hebat adalah orang tua saya, dan dengan begitu apa yang keluar instruksi, karena nanti ada umur instruktif, umur perintah, umur larangan, ini belum bisa. Sebelum 7 tahun anak baru bisa diajak, dan gaya mengajaknya tidak instruktif tapi tidak langsung. Tidak langsung, ya, tidak terasa anak itu dibawa sholat misalnya. Satu contoh, Rasulullah itu mengajak sholat anaknya yang namanya Umamah kalau tidak salah, umur 3 tahun itu diajak sholat subuh, ya. Kalau sedang berdiri digendong, wa idza sajada wadha'aha. Ketika sujud diletakkan. Wa idza qama minas sujudi a'ada ila ma kanat. Digendong lagi. Itu menumbuhkan suasana ya beribadah. Sekaligus memenuhi kesenangan anak untuk bermain. Karena di satu saat Rasulullah pernah sujud lama menjadi imam. Ini makmum yang di belakang jenggel-jenggel, bangun. Kok belum bangkit? Sujud lagi. Kok belum bangkit? Setelah buyar sholat, ada yang menyegat, ada yang menghadang Rasulullah. Ya Rasulullah, hal hadatha bika syai' am yukhaili. Tadi waktu sholat Rasulullah, apa ada terjadi sesuatu? Barangkali sakit apa gitu sehingga sujud tidak bangun? Atau ada wahyu baru bahwa sujud itu harus selama itu? La. Kullu dzalika lam yakun, semuanya itu tidak terjadi. Illa annabni irtahalani, cuma anakku nunggang saya. Saya dijadikan unta, dijadikan kuda. Fakarihtu an ujilau hatta yaflita. Saya tidak suka mengecewakan dia sampai hakada. Sekaligus menuruti kesenangan anak bermain, di waktu yang sama tertanam cinta masjid. Sekalipun anak belum bisa sholat, tapi suasana batinnya dalam lubuk hatinya bahwa ritme kehidupan orang muslim adalah seperti itu. Ma'asyiral khudur wa al-ghuyub rahimani wa rahimakumullah. Ini nanti akan berlanjut insya Allah di episode
berikutnya. Saya menyapa Bapak Ibu wali santri untuk betul-betul memperhatikan metode mendidik anak. Karena dengan cara yang benar, yang sulit menjadi mudah. Sampai mungkin ketemu di bahagian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Allahumma irfa' annal bala'a wal waba' wa sallimna min fitnatid dunya wa azabil akhirah. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.